terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Karena kita percaya janji Tuhan dalam hidup kita, sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sampai
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami meski melewati ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kehadiran Tuhan memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk dilawat lagi melalui firman Tuhan pada hari ini. Engkau berkati firman Tuhan ini agar dapat menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini masih berkaitan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar dari 7 perkataan pertama ketika Yesus bangkit. Seringkali yang kita tahu adalah 7 perkataan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan. Pada hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dengan tema 7 perkataan pertama Yesus setelah bangkit. Perkataan erat kali dekat dengan kita dan kita melihat di dalam kehidupan kita, terlebih akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar perkataan-perkataan yang mungkin menakutkan kita karena wabah virus corona COVID-19 yang sudah melanda dunia. Ada perkataan-perkataan yang kita baca, baik itu di media sosial, di televisi yang kita saksikan, seringkali membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar. Setelah Tuhan Yesus bangkit, menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita mau dikuatkan lagi melalui firman Tuhan, melalui kata-kata yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang pilihannya ketika Tuhan Yesus bangkit. Firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-29. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-29. Di bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 3 penampakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dilanjutkan juga di pasal yang ke-21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Namun kita akan membahas pagi hari ini adalah 7 perkataan Yesus setelah dia bangkit. Perkataan adalah elemen yang disampaikan bisa secara langsung ataupun tidak. Nah, melalui perkataan ini seseorang mengerti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita maksudkan. Perkataan pertama yang Yesus sampaikan ketika ia bangkit adalah, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kita lihat dalam teks Alkitab ayat yang ke-15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
diucapkan Kristus setelah bangkit adalah kepada seorang wanita, yang tepatnya di dalam bagian ini adalah ibu yang disebutnya, di taman di dekat kubur Yesus. Wanita itu menangis. Tangisan adalah realita hidup manusia selama berabad-abad. Bahkan kalau kita melihat seorang anak bayi yang baru lahir, menangis menandakan ada kehidupan. Menangis seringkali juga diartikan bahwa perjalanan hidup ini akan dilewati dalam masa-masa yang membuat air mata akan keluar. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah menangis. Kita pernah merasakan kesedihan. Hal itu juga dirasakan oleh ibu. Mengapa engkau menangis? Selalu ada keadaan di mana kita bisa bangkit. Memang tidak menghapuskan air mata. Yesus datang, bangkit tidak menghapuskan air mata, tapi ia menjadi jawaban atas air mata yang menetes. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada lagi hujan, tapi Tuhan berjanji akan ada pelangi setelah hujan. Masa-masa yang sulit seringkali membuat kita menangis. Dalam situasi yang terjadi saat ini, hal itu juga mungkin dekat dengan kita. Kalau kita lihat di televisi, banyak sekali orang yang kehilangan orang yang dikasihi melalui kematian, kehilangan pekerjaan, kehilangan yang lain-lainnya. Kadangkala itu membuat kita menangis. Nah, Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada lagi hujan, tapi Tuhan berjanji akan ada pelangi setelah hujan. Yang kedua, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada lagi air mata, tapi Ia berjanji bahwa air mata akan berganti dengan mata air sukacita. Amin. Saya percaya di masa-masa yang kita alami saat ini membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa ada masa di tahun ini 2020 kita beribadah di rumah. Kita merasakan satu suasana yang berbeda, tetapi kita juga tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji langit akan selalu cerah, tapi Ia berjanji bahwa di tengah mendung gelap, Ia tetap ada untuk anak-anaknya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus tahu apa yang dialami oleh murid-murid. Ketika murid-murid kehilangan guru yang Dia kasihi, guru yang mereka hormati, guru yang selama ini mereka ikuti. Tetapi mereka juga masih punya harapan, mereka masih punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ini yang membedakan iman percaya kita dengan iman-iman yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menghapus air mata, tapi Ia mengerti bahasa air mata. Dan Ia bangkit sebagai jawaban atas air mata yang menetes melalui semua persoalan hidup yang kita hadapi. Yang kedua, Maria, Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria," berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria terkejut, sosok yang dia kenal ada di depannya dan memanggil namanya. Yesus memanggil wanita yang menangis itu sebagai Maria, salah seorang pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengenal murid-muridnya secara pribadi, demi pribadi. Ia hafal nama murid-muridnya satu persatu. Lalu apa maknanya ini bagi kita? Itu berarti bahwa Tuhan tahu masalah kita pribadi lepas pribadi. Dia tahu siapa kita. Dia tahu masing-masing kita. Jadi dalam kesulitan yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan ada di dalamnya. Tuhan akan memberikan pertolongan. Dia mengerti dan Dia mengenal kita. Yang kedua, Yesus menghargai Anda
pribadi demi pribadi. Artinya bahwa masing-masing kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu ketika Dia menciptakan kita. Bahkan di tahun 2020 ini, mungkin tidak ada yang satu manusia pun yang tahu akan terjadi wabah yang besar seperti ini. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk membuat kita semakin mengerti bahwa kita memiliki Tuhan, Sang Juru Selamat yang akan menolong kita. Ia peduli pada kita pribadi lepas pribadi. Biasanya kita hanya ingat nama mereka-mereka yang peduli kepada kita. Kartu nama atau juga nomor telepon yang kita simpan adalah kartu nama dari orang-orang yang kita pedulikan. Kalau kita tidak peduli, biasanya kita buang saja. Namun Yesus tidak demikian. Ia peduli kepada murid-muridnya pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita percaya bahwa Tuhan mengenal kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami saat ini. Bahkan ketika kita datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Perkataan Yesus yang ketiga setelah Ia bangkit. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria disuruh pergi kepada saudara-saudara Yesus, murid-muridnya, untuk mengabarkan kabar tentang kebangkitan Yesus. Pertanyaannya, mengapa kabar tentang kebangkitan Yesus itu harus disebarkan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit. Dan itu menjadikan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita mengalami kesulitan secara dunia, secara negara kita Indonesia, secara keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Tetapi Tuhan punya maksud. Tuhan ingin di suasana ini kita melihat bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah membawa kabar sukacita. Murid-murid sangat terpukul ketika mengetahui Yesus telah mati. Maka hanya kebangkitannya lah yang bisa membuat mereka bersukacita kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Yesus sungguh Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Dia bukan manusia biasa, tetapi Dia Allah yang menjadi manusia. Sudah tahun 2020, tidak ada satupun manusia yang bangkit. Semua manusia yang sudah mati tidak bangkit, tetapi Yesus berbeda karena Yesus adalah Tuhan. Mengapa demikian? Kita melihat di bagian ini, murid-murid mengerti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus semakin menguatkan iman mereka. Paskah adalah kabar sukacita, kabar kegembiraan, kegembiraan bahwa juru selamat telah menang atas maut. Sehingga ada kepastian bagi kita yang mengikut Tuhan. Ada surga bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Paskah Yesus membawa kita keluar dari maut, keluar dari kematian dan menuju sorga. Selanjutnya, kabar itu memberi kekuatan dan keberanian. Murid-murid menjadi lemah dan sangat ketakutan setelah tahu Yesus mati, karena mereka sampai bersembunyi ke loteng atas. Oleh sebab itu kebangkitan Yesus membuat mereka kembali menemukan keberanian dan kekuatan untuk terus berjalan menjalani kehidupan Yesus beserta dengan mereka. Allah yang Immanuel. Kalau kita melihat di Injil Matius ketika Yesus memberikan pesan amanat agung kepada murid-murid dan bahkan kepada kita saat ini. Yesus berkata, "Aku menyertai engkau
sampai kesudahan zaman. Artinya Tuhan Yesus ada di dalam setiap keberadaan hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Hari ini, besok, bahkan hari-hari yang kita jalani yang kita belum tahu. Tuhan berserta dengan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Saat ini kita membutuhkan perkataan-perkataan kekuatan dari Tuhan, dari firman Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan akhir-akhir ini kepada kita. Kita lebih banyak stay at home, tinggal di rumah. Mari kita isi waktu kita membaca firman Tuhan. Mesbah keluarga kita bangun bersama dengan keluarga kita, membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, berdoa bersama, menggumuli masalah-masalah bersama, sehingga kita mendapat kekuatan dan keberanian. Dan kita punya iman bahwa semua pasti akan berlalu. Kabar kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan. Kematian Yesus membuat para murid tercerai-berai karena kehilangan pengharapan akan masa depan. Ada yang pulang kampung ke Emmaus. 2 minggu yang lalu Bapak Pendeta khotbah menampakkan diri Yesus di Emmaus. Murid-murid ada yang kecewa. Murid-murid merasa figur yang selama ini mereka ikuti telah meninggalkan mereka. Tetapi ketika Maria menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus telah bangkit, membawa pengharapan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu memiliki pengharapan. Di masa-masa saat ini, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Kita tahu bahwa kebangkitan Yesus menyatukan kembali iman kita kepada Tuhan. Masa-masa sulit ini membuat kita bersatu bersama keluarga datang kepada Tuhan. Yang keempat, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 19 dan 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata takut dalam perjanjian lama dan baru itu ada 365 hari, 365 kali. Tetapi kata damai sejahtera di perjanjian lama saja ada 237. Jadi lebih banyak kata damai sejahtera untuk kita. Kristus yang bangkit adalah Kristus yang membawa damai sejahtera bagi umatnya. Kenapa kita harus merasakan damai sejahtera setelah kebangkitan Yesus? Yang pertama, karena dosa telah diampuni. Amin. Kita percaya dosa kita telah diampuni oleh Tuhan sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Dosa membuat hati kita gelisah dan resah. Bahkan dosa memisahkan kita dari Allah. Tetapi karena kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan dosa, kemenangan atas maut. Yang kedua, damai sejahtera bagi kamu karena kematian telah dikalahkan. Ingat, kematian selalu menakutkan dan mengancam hidup. Akhir-akhir ini virus corona yang melanda membuat kita takut akan hal apa? Bukan takut mau masuk ke rumah sakit, tetapi takut dengan satu kata, kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika Yesus bangkit, perkataan yang keempat yang menguatkan kita pada hari ini adalah damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan shalom kepada kita. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, ingatlah ada Tuhan yang memberikan sukacita itu. Yang ketiga, karena setan telah dikalahkan. Kuasa iblis telah dipatahkan
sejak pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu pernah menonton film The Passion of the Christ ketika Yesus mati dan bangkit, ada satu tayangan iblis pergi, iblis kalah. Jadi kita percaya ketika Yesus telah bangkit dan saat ini Yesus berada di sorga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14, itu menguatkan kita bahwa setan telah dikalahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kesakitan, kesulitan, bahkan kematian tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Selanjutnya, sakit penyakit telah disembuhkan. Lewat bilur-bilur Yesus dan kebangkitan Yesus, penyakit kita telah ditanggungnya. Damai sejahtera bagi kamu. 2 kali bagian ini disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri. Dia mau menunjukkan bahwa kebangkitannya memberi kedamaian bagi murid-muridnya, bahkan bagi kita saat ini. Kebangkitan Yesus membuat iman kita semakin teguh, membuat kita semakin percaya bahwa iman yang kita anut saat ini adalah iman yang benar, iman yang pasti, karena Allah hidup, Allah bangkit. Bahkan dia bangkit mengalahkan maut. Yang kelima, perkataan Yesus, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini adalah perkataan pengutusan, panggilan untuk melayani orang lain. Setelah bangkit, Yesus akan kembali ke sorga. Kini giliran kita melanjutkan karyanya di dunia ini. Apa saja panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya? Tugas gereja yang sering kita dengar, yang semua gereja menganut 3 bagian ini: marturia, koinonia, dan diakonia. Bulan April kita mendapat bingkisan dari gereja. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan berkat mereka kepada kita. Ini menunjukkan apa? Tuhan bekerja. Tuhan mau orang-orang yang percaya kepadanya melakukan kasih, melakukan tindakan nyata. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, khususnya di jemaat kita, jemaat Timotius Ngabang. Ada kesatuan, ada kasih, ada tindakan nyata yang sudah kita rasakan. Dan kita doakan supaya masalah wabah yang sedang dihadapi ini segera berakhir, sehingga kita boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan dan melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ketiga tugas ini bukan tugas hamba Tuhan semata, bukan tugas pengkhotbah, pendeta, sekolah pendeta, bukan. Ini adalah tugas setiap orang percaya, yaitu untuk menjadi panggilan pemberitaan firman Tuhan. Marturia, kita dipanggil untuk menjadi saksi, menyampaikan siapa Yesus, siapa juru selamat yang kita percaya. Yang kedua, koinonia, panggilan untuk bersekutu. Walaupun saat ini kita tidak bersekutu bersama-sama di gereja, tetapi firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kita bersekutu di dalam rumah tangga kita. Kita bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil. Kita mengalami masa ini dan ini akan menjadi sejarah buat iman kita. Melihat sejauh mana pengiringan kita akan Tuhan di tengah wabah yang bukan seperti gajah yang besar yang sering kita lihat. Bahkan di Kalimantan ini sering disebut walaupun jarang dilihat. Tapi kita melawan virus yang kecil, yang tidak kelihatan. Tapi ada Yesus yang menolong kita. Amin. Yang ketiga, diakonia. Panggilan untuk pelayanan sosial. Panggilan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kurang beruntung. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang berbagi kasih. Bagi masker, bagi alat untuk membersih tangan, bagi sembako, bagi beras. Jangan bagi dosa. Ya, kita melihat ada pelayanan diakonia semakin nyata.
di gereja kita sudah dilaksanakan. Dan kita bersyukur. Gereja kita melaksanakan 3 tugas panggilan ini. Marturia, bersaksi, ada pelayanan misi, ada hamba Tuhan yang didukung oleh gereja, yang dikirim biaya walaupun mungkin tidak banyak, tapi sangat membantu untuk pelayanan misi. Ada persekutuan dan ada diakonia. Yang keenam, bagian firman Tuhan selanjutnya. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 27. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah satu murid yang cukup terkenal setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Thomas seringkali digambarkan orang yang kurang percaya kalau tidak melihat fakta. Yesus mengerti itu. Dan kita lihat di bagian ini adalah bagian dari perkataan keraguan Thomas. Dan ini juga keraguan banyak orang. Terlebih mengalami masa-masa yang sulit. Seringkali kita berkata, adakah Tuhan? Tuhan melihatkah pergumulanku? Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan akan menolong? Tapi bagian ini kita melihat bahwa ketika Thomas dia tidak percaya, Tuhan menunjukkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Thomas. Ada pandangan-pandangan sepanjang sejarah yang salah. Salah satunya seperti ada yang berkata Yesus hanya mati suri. Setelah bangun lagi ia menetap di Prancis. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid. Ada yang berkata murid Yesus menceritakan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus. Ada juga yang berkata bukan Yesus yang disalib tetapi Yudas. Pandangan-pandangan ini adalah pandangan yang tidak benar. Pandangan-pandangan ini adalah pandangan yang menyesatkan. Sesungguhnya Yesus bangkit dan itu nyata. Yesus naik ke sorga dan itu juga nyata. Itu disaksikan oleh banyak orang. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, 500 orang lebih menyaksikan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Iman kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita seperti Thomas, tetapi kita mau iman kita bertumbuh walaupun kita tidak melihat. Yang terakhir, di ayat yang ke-29b, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 7 perkataan yang disampaikan Yesus ketika dia bangkit. Perkataan yang terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagian ini sangat tepat bagi kita saat ini. Kita tidak melihat secara nyata melalui kasat mata Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya, kita beriman. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita percaya kepada Yesus. Untuk memperoleh keselamatan, kita harus memiliki iman. Kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita juga mau hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Injil merupakan kekuatan Allah. Injil, kitab suci, adalah kisah nyata, kisah sejarah, keberadaan, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan yang akan kita rayakan sebentar lagi di bulan ini. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ketika dia sudah naik, dia mau kita tetap beriman. Sebagai penutup,
Mari kita mengatakan bahwa Yesus memberikan sukacita, Yesus memberikan pengharapan, Yesus memberikan kebahagiaan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di masa-masa sukar, perkataan kita adalah perkataan yang menyejukkan. Setelah bangkit, Yesus langsung berbicara. Dan ucapan Yesus adalah ucapan yang menguatkan, memberi harapan, serta memberi penugasan untuk kita semua. Bagian penutup dari firman Tuhan pada hari ini, saya akan bacakan dari Kitab Amsal, pasal yang ke-25 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengerti ketika Yesus bangkit, Dia memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang memberi keyakinan kepada kita untuk setia mengikut Dia. Biarlah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, walaupun masa yang sulit yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau memiliki kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan pada hari ini melalui perkataan-perkataan-Mu ketika Engkau bangkit. Perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberikan sukacita, perkataan yang memberikan peneguhan iman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami juga setia belajar dari perkataan-perkataan-Mu melalui firman Tuhan, melalui kitab suci yang ada pada kami. Kami mau belajar tentang Engkau ya Tuhan lebih lagi. Berkatilah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semua dikuatkan dan kami juga boleh menyampaikan kata-kata yang menguatkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami beserta dengan keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu, jemaat gereja Timotius PPIK Ngabang ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami di masa ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan dunia ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap kuat melayani Tuhan, mengikut Tuhan, setia sampai Tuhan memanggil kami. Kami tetap bersyukur Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit kami merasakan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati Kalimantan Barat, Engkau memberkati Kabupaten Landak, Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberkati kami semua. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari wabah ini. Tuhan melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat semua, berikut kita akan menyaksikan Weekly News minggu ini. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyanyi nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya, yakin bahwa Tuhan Allah senantiasa ada beserta dengan engkau. Terimalah berkat daripada Allah, taruhkanlah dalam hidupmu, jalanilah kehidupan dengan penuh pengharapan kepadanya, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Tuhan memberkati kita. Shalom.